Hai guys, perkenalkan nama saya Tesalonika Kalvaristika Fiar dari kelas 5B6 dengan NIM 1906-1102-287. Pada saat ini saya akan memaparkan hasil UTS saya dalam mata kuliah perilaku organisasi internasional dengan judul Emotion, Mood, Attitude, dan Job Satisfaction atau kepuasan kerja. Emosi adalah perasaan intens terhadap seseorang atau sesuatu. Sedangkan mood adalah perasaan yang kurang intens terhadap seseorang atau sesuatu. Ini berbeda dibanding dengan emosi, karena dia sering muncul tanpa sebuah peristiwa atau suatu stimulus. Lebih spesifik mengenai emosi dan mood. Yang pertama, emosi, yaitu dapat disebabkan oleh suatu peristiwa yang spesifik. Di mana peristiwa spesifik ini adalah contohnya seperti saat kita marah. Kita marah karena seseorang memukul kita, maka itu adalah kejadian yang spesifik. Begitu juga saat kita bahagia, saat seseorang memberikan kita kejutan. Nah, itu dia yang disebut dengan peristiwa yang spesifik. Yang kedua, sangat singkat durasinya. Yang ketiga, spesifik dan banyak. Seperti tadi di awal saya sudah bilang, dia spesifik dan beragam emosi. Emosi itu bukan hanya satu seperti emosi marah, namun emosi juga ada yang menyangkut dengan emosi bahagia. Yang keempat, biasanya diikuti dengan ekspresi wajah yang sangat jelas. Saat kita marah, maka wajah kita akan menunduk. Dan saat kita bahagia, maka kita akan tersenyum. Dan yang terakhir itu berorientasi pada tindakan. Selanjutnya, mood. Yang pertama, penyebab mood yaitu seringkali umum dan tidak jelas. Contohnya, saat kita bangun pagi, mood kita atau suasana hati kita langsung merasa seperti terancam saat bangun pagi. Nah, itu tidak jelas mengapa, namun itu muncul dari dalam hati kita, maka itulah yang disebut dengan mood. Yang kedua, bertahan lebih lama daripada emosi. Seperti tadi saya sudah berikan contoh, bangun pagi dan dia melaksanakan aktivitasnya dengan rasa hati yang gelisah karena dia merasa terancam. Dan yang ketiga yaitu dia lebih umum, di mana dia lebih banyak lagi macam dari mood. Dia ada lebih banyak lagi varian-variannya. Dan yang keempat yaitu umumnya tidak diindikasikan oleh ekspresi yang jelas. Seperti yang kita tahu bahwa suasana hati itu hanya kita dapat rasakan. Kita susah untuk mengekspresikannya seperti apa. Dan yang terakhir yaitu kognitif. Selanjutnya yaitu emosi dasar, di mana ada banyak emosi yang meliputi amarah, tidak suka, kebahagiaan, cinta, berharap, cemburu, dan masih banyak lagi. Banyak peneliti setuju dengan emosi universal esensial seperti itu. Beberapa juga membagi mereka dalam skala kebahagiaan, kejutan, ketakutan, kesedihan, amarah. Semakin dekat dua emosi satu sama lain, maka akan semakin susah untuk membedakannya. Selanjutnya kita bisa melihat suasana hati dasar, di mana ini terbagi atas beberapa suasana hati dan ada di sebelah kiri yaitu afeksi negatif tinggi dan afeksi negatif rendah, dan di sebelah kanan afeksi positif tinggi dan afeksi positif rendah. Kita bisa melihat berbagai suasana hati sini tergantung dengan afeksinya, di mana kalau di bagian sebelah kiri itu merupakan afeksi negatif dan yang bagian sebelah kanan yaitu afeksi positif. Selanjutnya yaitu sumber emosi dan mood. Yang pertama yaitu kepribadian, yang kedua waktu dalam hari, yang ketiga hari dalam minggu, yang keempat cuaca, yang kelima stres, yang keenam aktivitas sosial, yang ketujuh tidur, yang kedelapan olahraga, yang kesembilan umur, dan yang kesepuluh jenis kelamin. Selanjutnya yaitu emosi dan mood dalam lintas budaya. Seperti yang kita ketahui bahwa pengertian lintas budaya adalah keragaman budaya yang ada dan dampaknya terhadap kelangsungan hidup masyarakatnya. Artinya dalam hal ini emosi dan mood menjadi faktor terpenting untuk menjalin suatu relasi atau pekerjaan bersama dengan orang yang berbeda budayanya dengan kita. Selanjutnya yaitu ada attitude, di mana attitude adalah pernyataan evaluatif yang memaknai dan menilai tentang objek, orang, dan peristiwa. Dan selanjutnya ada kepuasan kerja, yang adalah suatu sikap yang dimiliki oleh para individu sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan mereka. 3 komponen attitude. Yang pertama, komponen kognitif, yang artinya keyakinan seseorang tentang sesuatu yang didapatkan dari proses berpikir tentang seseorang atau sesuatu. Yang kedua, afektif, di mana yaitu mempengaruhi atau memberikan sebuah akibat. Dan yang ketiga yaitu behavior, yang menggambarkan niat untuk berperilaku tertentu terhadap seseorang atau sesuatu. Dalam kepuasan kerja ada terbagi beberapa teori. Yang pertama, teori 2 faktor atau two factor theory menurut Herzberg, di mana dia menyebutkan bahwa ketidakpuasan dan kepuasan kerja muncul dari yang pertama variabel penyebab ketidakpuasan atau faktor Heijen, yang pertama gaji, yang kedua kondisi kerja, dan kebijakan organisasi. Selanjutnya yaitu variabel penyebab kepuasan atau factor motivator, yang pertama prestasi, yang kedua pengetahuan, yang ketiga tanggung jawab yang berkaitan dengan pekerjaan dan prestasi kerja. Selanjutnya ada teori keadilan atau equity theory, di mana menyebutkan bahwa orang yang merasa puas atau tidak puas tergantung apakah ia merasa adanya keadilan atau tidak.
Contohnya itu yang termasuk dalam elemen equity, yaitu input, outcomes, dan comparison person. Selanjutnya yaitu teori ketidaksesuaian atau discrepancy theory, di mana menyebutkan bahwa teori ini menitikberatkan kepuasan kerja dengan mengukur selisih antara apa yang seharusnya dengan apa kenyataan yang dirasakan. Artinya, jika yang didapatkan lebih besar daripada yang diharapkan, maka seseorang akan puas, dan begitu pula dengan sebaliknya. Ada 5 komponen utama dari kepuasan kerja, yaitu yang pertama sikap terhadap kelompok kerja, yang kedua kondisi umum pekerjaan, yang ketiga sikap terhadap perusahaan, yang keempat keuntungan secara ekonomi, dan yang kelima sikap terhadap manajemen. Di sini saya mengambil studi kasus. Dalam suatu perusahaan atau organisasi diperlukan kemampuan mengontrol emosi dan mood dan cara berperilaku khususnya dalam lintas budaya. Yang dimana kita harus mengenali budaya yang ada agar tidak terjadi kesalahpahaman dan apa yang menjadi kepuasan kerja kita dapat tercapai atau terwujud. Contohnya, saya mengambil Axel merupakan seorang karyawan di perusahaan mobil. Ia mendapat perintah dari manajernya untuk bekerja sama dengan perusahaan luar negeri untuk mendapatkan pasokan bahan baku sebagai alat mesin di mobil mereka. Dengan imbalan, dia akan diberikan kenaikan gaji sebesar 30% dan kenaikan jabatan. Untuk itu, Axel harus berusaha agar dia dapat mengerjakan pekerjaannya ini dengan baik. Caranya, dia harus mengontrol mood, emosi, dan attitude-nya dalam berbicara harus sesuai dengan budaya organisasi yang ada di luar negeri itu, agar apa yang menjadi tujuan di perusahaan dapat tercapai, dan Axel juga dapat mencapai kepuasannya, yakni yang sudah dijanjikan kepadanya di awal tadi. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata, dan terima kasih atas perhatiannya.